Annyeonghaseyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Senang sekali bisa bertemu lagi setelah 1-2 bulan kita liburan. Kita kembali lagi pada aktivitas atau rutinitas kita sebagai pelajar dan saya sebagai pengajar. Kita mulai lagi belajar ya. Kita berjibaku kembali dengan materi dan pelajaran untuk 1 semester ke depan ya. Melanjutkan pada pertemuan semester terakhir. Semester sekarang kita akan mulai dari bab 7 ya untuk bukunya. Silakan bukunya dilihat, kita akan belajar melalui buku tersebut. Baik, saya sudah siapkan materi pertama di minggu perkuliahan pertama ini untuk online-nya. Tema yang akan kita pelajari adalah Hanok Mauri 어디에 있는지 아세요? Hanok Mauri 어디에 있는지 아세요 ya? Hanok itu rumah tradisional Korea ya, Hanok. Maul maksudnya village. Kampung Hanok maksudnya. Kamu tahu di mana kampung Hanok? Ini adalah tema kita pada hari ini. Tata bahasa yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah pertama real got kata, nenjialda atau more다, kemudian injialda atau more다. Berikutnya eryomyeon, yang terakhir adalah daga ya. Baik, kita masuk pada real got kata terlebih dahulu. Baik. Pertama adalah real got kata. Real got kata ini digunakan untuk kata kerja atau kata sifat ya. Jadi konsepnya adalah 말하는 사람의 추측을 표현할 때 사용한다. Maksudnya apa? Jadi tata bahasa ini dilekatkan pada kata sifat atau kata kerja ya. Fungsinya untuk mengungkapkan perkiraan atau dugaan si pembicara. Jadi dugaan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesianya kita memaknainya adalah sepertinya. Sepertinya. Oke. Jadi ini konsep real got kata. Ada nian got kata, ada nen got kata, ini ada real got kata ya. Sepertinya kan. Baik, cara penggunaannya terlebih dahulu. Pertama, kalau ada kata sifat hyong 용사 있으면은 받침 x 글자 있을 때는 크다 contohnya. Kita hapus, maka menjadi 클 것 같다 ya, 클 것 같다. 받침 o maksudnya ada 받침 yaitu 작다 menjadi 작을 것 같다. Berarti real 것 같다 ini nanti dibedakan jika berakhiran tidak ada konsonan maka tambahkan real 것 같다 langsung, tapi kalau ada konsonan tambahkan 것 같다. Berikutnya 동사 untuk kata kerja sama, boda contohnya menjadi 볼 것 같다, 먹다 menjadi 먹을 것 같다. Ya, ini contohnya. Baik, kita masuk pada contoh. Ketika kalian pergi ke sinema, itu melihat poster seperti ini, pengabdi setan, pengabdi ketan gitu ya, pengabdi ketan. Nah, gambarnya seram, posternya saja, padahal filmnya kita belum tonton kan? Maka kita bisa menebak bahwasanya adalah film ini sepertinya seram. Nah, maka diekspresikan dalam bahasa Korea menjadi 이 영화가, kata dasar dalam 무섭다 berubah menjadi 무서울 것 같아요. 이 영화가 무서울 것 같아요. Sudah ditonton belum? Belum. Baru lihat posternya aja ya. Jadi film ini sepertinya menyeramkan. Berikutnya, kalau kita lihat suasana beberapa belakangan waktu ini mungkin seringkali sorenya itu mendung. Nah, paginya cerah, siang cerah, sorenya sudah berubah seperti ini. Maka ini merupakan dugaan bahwasanya apa? 오늘 오후에 비가 오다, ya, 비가 오다. Maka kita menduga 오늘 오후에 비가 올 것 같아요. Maka 비가 올 것 같아요. Sepertinya hari ini akan turun hujan. Turun hujan tidak? Bisa saja iya, bisa saja tidak. Tapi ini hanya merupakan dugaan saja. Berikutnya, ini nih, ini apa yang bisa dibayangkan? Tuh, kayaknya enak ya. Nah, 라면이 맛있다 ya, 라면이 jadinya apa? 맛있을 것 같아요. 라면이 맛있을 것 같아요. Sepertinya mie-nya ini enak. Sepertinya enak. Udah dicoba belum? Belum, tapi melihat dari penampakannya seperti itu ngebul. Di sebelah kanan kirinya ada udang, ada seafood, ada telur 2, ada cabenya, kemudian ada daging sapinya, ada bulgoginya. Pasti enak mie-nya. Bulgoginya juga enak. Jadi
Dari beberapa contoh ini merupakan bentuk dugaan ya. Oke, kita masuk pada contoh percakapan di sini. Ada apa ini? Onai 귀신님. Onai 귀신님. Onai 귀신님이라는 드라마 봤어요. 이 Onai 귀신님 drama 봤어요. Kamu sudah pernah nonton film yang berjudul Onai 귀신님 gitu ya? 아니요. 무서울 것 같아서 안 봤어요. Ya, jadi saya tidak menonton karena sepertinya apa? Seram. Ya, karena seram. Sudah pernah nonton belum? Saya belum pernah lihat nih. Oke. Contoh 2. 부모님께 뭘 선물하면 좋아하실까요? 부모님께 ini kepada orang tua. 뭘 선물하면 선물하려 ini menghadiahkan apa? Jadi 좋아하실까요? Kira-kira kita orang tua kita akan suka ya apa ya kalau kita hadiahkan sesuatu. Kalau bahasa Indonesianya coba kita urutkan terlebih dahulu. 부모님께 뭘 선물하면 좋아하실까요? Kalau kita menghadiahkan kepada orang tua bagusnya apa ya? Mohon maaf kalau di belakang background saya ada suara menyanyi, itu kegiatan di luar yang sedang olahraga pagi sepertinya, tapi nyanyi pagi kencang suaranya. Oke, di sini apa? 인삼차를 선물하면 좋아하실 것 같아. Oh, ini ada kurang. 좋아하실 것 같아요. Ini ya. Coba ada saya kurang ininya sebentar. Oke. 인삼차를 선물하면 좋아하실 것 같아요. Jadi sepertinya akan suka ya kalau kita menghadiahkan 인삼차 itu teh ginseng. 인삼차 teh ginseng 선물하다 ini menghadiahkan. 좋아하다 suka, real 것 같아 berarti sepertinya kan suka ya. Baik, demikian untuk penjelasan real 것 같아. Berikutnya ada informasi lagi. Real 것 같아 pendalamannya adalah 상대방에게 하자 자신을 생각이나 의견을 강하게 주장하지 않고 겸손하게 말할 때도 많이 사용한다. Jadi maksudnya adalah tata bahasa ini tidak digunakan untuk mengekspresikan opini atau argumen yang kuat, akan tetapi mengekspresikan opini atau argumen rendah hati si pembicara. Jadi bicaranya rendah hati ya si pembicara. Nanti kita lihat contohnya. Contohnya, 시간이 없으니까 다음에 합시다. Aduh, karena nggak ada waktu kita lakukan lain kali aja ya. Gitu ya, atau kita lakukan lain kali aja deh karena tidak ada waktu. 네, 다음에 하는 게 좋을 것 같아요. Ya, sepertinya bagus kalau kita melakukannya lain kali. 다음에 하는 게 좋을 것 같아요. Maka di sini 좋을 것 같아요-nya adalah bentuk rendah hati si pembicara. Oh ya, sepertinya memang demikian, yaitu lain kali saja. berikutnya, 고향에서 부모님이 오시는데 어디에 가면 좋아요? 고향에서 부모님이 오시는데 orang tua datang dari kampung. Sebaiknya pergi kemana ya? 어디에 가면 좋아요? Enaknya pergi kemana ya? Okay. 부모님과 같이 가면, 부모님과 같이 가면, jadi kalau pergi bersama dengan orang tua, 인사동이 좋을 것 같아요. Ya, sepertinya 인사동 itu bagus. Ya, sepertinya bagus pergi ke Insadong, atau Insadong sepertinya bagus. Ya, kalau pergi bersama orang tua mungkin mau mencari hadiah di sana karena kan tempat wisata ya. Oke. Jadi itu maksud konsep tentang rendah hatinya. Jadi mengekspresikan opininya dengan rendah hati maksudnya. Oke, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah 과거나 완료된 일에 대해서 추측할 경우 없을 것 같다를 사용한다. maksudnya adalah 없을 것 같다 ya ini 없을 것 같다 digunakan dalam memperkirakan kejadian yang sudah terjadi. Maksudnya ini kejadian yang sudah lampau, tapi kita memperkirakan di mana Pak? Oke, contohnya seperti ini. 벌써 Semarang에 도착했을 것 같아요. Dari 도착했다 ya, maksudnya apa sih? 벌써 lebih awal ya. Semarang에 도착했을 것 같아요. Sepertinya sudah tiba di Semarang. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya begini. Ketika kalian contohnya mengantarkan misalkan saudara atau orang tua naik ke stasiun atau terminal atau bandara.
salah satu tujuannya misalkan Semarang. Ketika sudah tahu bahwasanya itu durasinya misalkan dari sini ya 2 jam katakanlah naik pesawat. Ketika berangkatnya jam 8 sudah check-in, sudah boarding, sudah naik, maka diperkirakan jam 10. Maka Express ini dia bicaranya sekitar jam 11. Kenapa? Nah, dia bilang 벌써 Semarang에 도착했을 것 같아요. 도착했어요, tapi ditambahkan dengan real 것 같다. 도착했을 것 같아요. Jadi sepertinya sudah tiba di Semarang. Kenapa? Karena pesawatnya kan sampai jam 10, sekarang sudah jam 11. Masa sih belum sampai? Nah, ini merupakan dugaan yang sudah lampau, maksudnya seperti itu. Berikutnya, 1시 10분이네요. Sudah jam 1:10 menit nih. 회의가 시작했을 것 같아요. Ya, 회의가 시작했을 것 같아요. 시작했다. Mulai. 회의 ini artinya adalah rapat ya. 회의가 시작했을 것 같아요. Aduh, rapatnya sepertinya sudah mulai nih. Kenapa? Karena jam 1 katanya akan ada rapat. Jam 13.00 gitu ya. Biasa kalau Korea kan harus tepat waktu. Ini sudah jam 10. Ternyata masih ada di kantin katakan. Aduh, jam 1:10. Sepertinya sudah dimulai. Ya. Oke, jadi itu waktu. Oke, berikutnya contoh percakapannya kita lihat. Oje, 이사했지요? Oje, 이사했지요? Oh, kamu pindah kemarin ya? 힘들었을 것 같아요. Sepertinya kamu lelah, capek. 네, 정말 힘들었어요. Iya, saya benar-benar lelah. 힘들었을 것 같아요. 힘들었어요. 힘들었어요nya 언제? Kapan? Kemarin. Maka kita menduganya, oh pasti kemarin itu sangat melelahkan. 어제 힘들었을 것 같아요. Ini merupakan bentuk dugaan. Baik, silakan diulang lagi video saya seandainya masih ada informasi atau masih bingung, silakan diputar-putar ya. Oke, baik kita lanjut pada latihannya. Oke, baik. Real 것 같다. contohnya 수요일에 모임이 있다. 수요일에 모임이 있을 것 같아요. Oke. dari contoh ini 비가 오다. 곧 출발하다, 바람이 불다, 시험이 어렵다, 헤어지면 울다, 이 영화가 재미있다, 내 도움이 필요하다, 새로운 집에 이사하다, 집에 혼자 있으면 외롭다, 민수 씨는 지금 집에 없다. Ya, buat semuanya 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 diubah menjadi bentuk dugaan menggunakan real got katayo. Silakan kerjakan langsung nanti input di dalam web kuliahnya minggu depan ya. Silakan kumpulkan minggu depan, minggu ini dikumpulkan dulu, kalian lihat dulu videonya. Kemudian masukkan minggu depan, nanti minggu depan ada materi baru, berarti minggu depannya lagi. Gitu ya. Nanti sambil kita lihat. Baik, ini untuk tugas pertama, untuk minggu depan, berarti minggu pertama, berarti minggu kedua. Di mana? Di web kuliah. Jangan ditanya lagi, Pak, di mana, Pak? Di WA ya, Pak? Jangan. Di web kuliah. Oke. Baik, kita lanjut pada Nenji Alda Moroda. Ketika Alda artinya tahu, Moroda tidak tahu ya. Baik. Kita lanjut. Nah, ini dia. penjelasan terlebih dahulu. 어떤 사실이나 방법에 대해 알고 있는지를 묻거나 대답할 때 사용한다. Maksudnya apa sih? Jadi tata bahasa ini digunakan saat bertanya atau menjawab. Tanda petik di sini maksudnya apakah mengetahui atau tidak mengetahui tentang metode, cara atau kenyataan. Maksudnya tambahin cara ya. Kan bisa saja cara. Oke, cara atau kenyataan, reality maksudnya, sasil, kenyataan. Penjelasannya bingung, Pak? Nggak apa-apa. Kita lihat dulu contohnya, nanti masuk contoh baru bisa dibayangkan. Sebentar. Oke, dongsa, kata kerja, 명사, kata benda. Contohnya gak ada, maka menjadi 가는지 알아요, 가는지 모르다. Oke. Contoh ada 받침nya, bata menjadi 봤는지 알다, 봤는지 모르다. Ya, sama konsepnya 는지 ya. 는지 spasi alda ya, 는지 spasi alda. Oke, 는지 spasi alda. Berikutnya 명사 ini kata benda, 어디, 어디인지 알다 atau 모르다.
Berikutnya 명명 ini berapa orang? Ya 명명인지 알다? 모르다. Ya, sekarang kita cek nomor 1. Putri 씨가 어디에 있는지 아세요? Nah, 아세요 ini bentuk formal daripada 알아요. Informal ya, alda. Mungkin sudah tahu ya. Nah, ini kalau masih lupa ini rasa banana ya, kenapa menjadi 아세요 ya. Putri 씨가 어디에 있는지 아세요? Kamu tahu di mana Putri berada? Kira-kira seperti itu. Apakah mengetahui tentang kenyataan? Maksudnya itu. Putri 씨가 어디에 있어요? Putri 씨가 어디에 있는지 알아요? Putri 씨가 어디에 있는지 아세요? Nah, berarti kan bertanya. 아니요, Putri 씨가 어디에 있는지 모릅니다. Oh tidak, saya tidak tahu ada di mana Putri. Saya tidak tahu Putri ada di mana. 어디에 있는지 모릅니다. Berikutnya, 영화가 몇 시에 시작해요? Kamu tahu jam berapa mulai film? 영화가 몇 시에 시작해요? 저도 영화가 몇 시에 시작하는지 몰라요. misalkan. Di sini 알아요 ya. Berarti kita lihat. 영화가 몇 시에 시작하는지 알아요? Maksudnya apa? Kamu tahu filmnya dimulai pada jam berapa? 저도 영화가 몇 시에 시작하는지 몰라요. boleh ya? Atau 네. 영화가 몇 시에 시작하는지 알아요. 2시예요. misalkan. Dari kata dasarnya adalah alda ya arayo atau aseo ya, bukan dua-duanya arayo aseo kan, tapi boleh pakai arayo, boleh pakai aseo. Berikutnya, 첸 씨가 왜 웃는지 알아요? 첸 씨가 왜 울어? 왜 웃어요? 첸 씨가 왜 웃어요? si Chen kenapa ketawa ya? 몰라. 첸 씨가 왜 웃는지 알아요? 몰라. 첸 씨가 왜 웃는지 몰라요. Saya tidak tahu kenapa Chen itu tertawa. Jadi apa kenyataan kan? Kenyataan kenapa dia ketawa ya? Gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Penjelasan berikutnya adalah ini udah kesini maaf. Ini karena ini ya. Oke, baik kita lanjut ke sini. 받침이 없는 의문사 뒤에 사용하는 인지 알다 모르다의 경우 말할 때 줄여서 사용하는 경우가 많다. Maksudnya apa? Jika tetap bahasa inji alda morda, ya ini untuk noun, untuk kata benda, diikuti kata benda yang berakhir dengan huruf vokal, maka inji alda morda ini dapat disingkat atau diringkas. Dapat diringkas ya. Oke. Kita lihat. 백화점이 어디인지 아세요? Ya kan? 백화점이 어디인지 아세요? 백화점이 어디인지 알아요? Kamu tahu ada di mana? Atau 백화점이 어디에 있는지 알아요? Itu juga boleh, tapi kita langsung pada 어디nya. Maka 백화점이 어디인지 아세요? Atau 백화점이 어딘지 아세요? Nah, berarti ini yang diringkasnya, disingkat. 어디인지 boleh? Boleh. 어딘지 juga boleh. 저 사람이 누구인지 아세요? Kamu tahu siapa orang itu? 저도 저 사람이 누구인지 몰라요. Oke, 누구인지 diringkas menjadi 누군지. Iya. Berikutnya 이사과 한 개에 얼마예요? gitu kan? 이사과 한 개에 얼마인지 모릅니다. 얼마인지 모릅니다. Ya, jadi ini boleh ringkas ya karena diikuti dengan vokal olma a nugu u odi i ya. Contoh berikutnya di bawah. Oke. 이 교실에 있는 학생들이 몇 명인지 알아요. Maksudnya apa? 이 교실에 있는 학생들이 maka dibaca dari sini dulu kan. Siswa-siswa yang ada di kelas ini. Kamu tahu ada berapa orang? 몇 명인지 알아요? Kamu tahu ada berapa orang? 네. 이 교실에 있는 학생들은 35 baca aja apa? 1명, 2명, 20, 35명입니다. Ya. Jadi siswa yang ada di kelas ini adalah 35 orang. Maka ini pakai apa maksudnya tata bahasa dan Alda itu digunakan seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasannya. Baik, kita lanjut. Seperti ada tugas lagi.
Iya, betul sekali. Ini juga sama tugasnya di web kuliah di minggu depan saja. Semuanya di minggu depan. Dikerjakan dari sekarang, nanti dikumpulkan di minggu depan. Bogi. 시험이 몇 시에 시작하는지 알아요? Kamu tahu ujiannya mulai jam berapa? 저도 몇 시에 시작하는지 몰라요. Saya pun tidak tahu ujian mulainya jam berapa. berikutnya, 저 사람이 누구예요? 처음 보는 사람인데 누구인지 몰라요. Kamu tahu siapa orang itu? Aduh, orang yang pertama kali saya lihat ya. Saya juga tidak tahu siapa. 누구인지 몰라요 atau 누구인지 몰라요 ya. Baik, pertanyaan berikutnya. 사라씨가 몇 살이지요? Silakan jawab apakah tahu atau tidak tahu. 도서관이 어디에 있는지 알아요? Silakan apakah tahu atau tidak tahu. 바스르민구역에서 우나스까지 angkot 요금이 얼마예요? Silakan kalau tahu dijawab. Jangan ya tahu. Udah, tapi dikasih tahu lagi jawabannya, misalkan 3.000 rupiah yeyo gitu ya. Kan saya memberi contohnya hanya arayo saja, tapi bisa dilengkapi lagi kan? Misal dari Pasar Minggu sampai UNAS saya tahu biayanya berapa. Cuma 2.500 gitu ya, dilengkapi. Berikutnya, 와티시가 titik. Nih, 와티시가 은행에 갔어요. Nah, ini sudah ada jawabannya kan? 은행에 갔어요. Berarti kamu tahu mana? Gitu ya. Berikutnya, 옥타시가 네, 옥타시가 라면을 좋아해요. ini sudah ada jawabannya, ramen. Oke. berikutnya terakhir, 민수씨가 어제 titik. 네, 감기에 걸려서 못 왔어요. Baik, ini tugasnya silakan dikumpulkan di web kuliah minggu depan, bukan di WA atau di email. Silakan di web kuliah. Sekali lagi tugasnya dikumpulkan di web kuliah, jangan di email ya. Karena nanti tercecer, saya harus ngeceknya masing-masing karena ada banyak ya. Baik, kita lanjut. Saya akan usahakan untuk membuat videonya ini selama secukupnya, dalam pengertian saya tidak akan membaginya menjadi beberapa part karena nanti harus mendownloadnya lebih banyak. Mudah-mudahan bisa cukup sekitar 40 menit ya. Baik, kita lanjut. Ryeomyeon. Oke. Ryeomyeon. Baik, Ryeomyeon. Kata kerja Ryeomyeon di sini apa? 의도와 그에 따르는 조건을 나타낼 때 사용한다. Maksudnya apa? Tata bahasa ini digunakan untuk menunjukkan syarat yang diikuti niat atau maksud. Bingung ya? Nggak apa-apa. Dongsa, kata kerja, contohnya tidak ada pacim, nggak ada, menjadi Ryeomyeon. Selalu sama, da-nya selalu dihilangkan. Pacim o-nya berarti ada pacimnya, ikta menjadi Ryeomyeon. Oke. Nah, berikutnya kita contoh jadi seperti ini. 백화점에 가다. 75번 버스를 타세요. Maksudnya apa sih, Pak? 백화점에 가다. Jadi niat saya itu adalah 백화점에 kok dihapus. Niatnya adalah 백화점에 가다. Mau pergi ke 백화점, syaratnya adalah harus naik angkot bis nomor 75. Ryeomyeon ini sama dengan myeon. Myeon, kalau. Tapi karena di sini Ryeomyeon itu kalau bermaksud. Ryeomyeon ini merupakan ringkasan dari Ryogohada plus myeon. Jadi Ryogohada kan bermaksud. Myeonnya kalau. Jadi kalau bermaksud itu maksudnya dari Ryeomyeon ya. Nah, jadi kita lengkapi. Jadi apa? 백화점에 가려면 75번 버스를 타세요. Silakan naik atau naiklah bis nomor 75 kalau kamu bermaksud pergi ke 백화점. Kalau bermaksud atau kalau berniat. Ya kalau nggak niat ya nggak usah ke 백화점 ya. Oke. Berikutnya. Niat saya adalah 회사에 늦지 않다, tidak telat ke kantor. 지금 나가다. Niatnya adalah tidak telat ke kantor. Maka digabung menjadi apa? 회사에. Terlalu kecil ya. Ini aja deh. Oke. Digabung menjadi 회사에 늦지 않다 menjadi 늦지 않으려면 지금 나가야 돼요. Kamu harus berangkat sekarang kalau bermaksud
tidak telat ke kantor. Ya, jadi dia tidak akan telat kalau berangkat sekarang. Tapi kalau dia memang sengaja untuk telat, ya berarti dia akan lambatin ya. Berikutnya bijarul bata. Berarti apa? Bijarul bata. Berarti saya niatnya ingin mendapatkan visa. Maka harus syaratnya apa? Desa guane gada, kita gabung. 비자를 받다 menjadi 받으려면, ya, 비자를 받으려면 대사관에 가세요. 비자를 받으려면 대사관에 가세요. Pergilah ke kantor, ke kedutaan kalau bermaksud membuat visa atau mendapatkan visa. Ya. Baik, berikutnya ada contoh percakapan. 한국어 발음을 잘하고 싶은데. 한국어 발음을 잘하고 싶은데. Jadi ingin pintar 발음, pronunciation, pelafalan bahasa Korea. 어떻게? Saya salah ketik nih. 어떻게 해야 돼? Bentar ya, saya ganti dulu. 어떻게 해야 돼요? Ya. Jadi saya ingin pandai melakukan pelafalan bahasa Korea. Saya harus melakukan apa ya? Atau sebagaimana? 한국어 발음을 잘하려면, ya. 한국어 발음을 잘하려면, 잘하다, 답변한 잘하려면 매일 연습해야 돼요. Kamu harus berlatih setiap hari. Kalau bermaksud ingin pandai melafalkan bahasa Korea. 잘하려면. berikutnya 인터넷으로 물건을 사고 싶은데 뭐가 필요해요? Jadi apa? Ingin membeli barang melalui internet. 뭐가 필요해요? Kita membutuhkan apa? Apa yang dibutuhkan? 인터넷으로 물건을 사려면, ya, 사고 싶은데 사려면 외국인 등록증이 필요해요. Jadi apa? Kalau kamu bermaksud apa? Membeli barang melalui internet, ya. 외국인 등록증이 필요해요. Ya, kamu membutuhkan alien card. 외국인 등록증 disebutnya adalah alien card. 외국인nya orang asing, 등록nya nomor registrasi, jengnya kartu. Kartu registrasi orang asing. Bahasa Inggrisnya alien card. Nah, coba kalian cek alien card pasti di Google. Alien card itu muncul 외국인 등록증. Ya. Jadi kita membutuhkan alien card atau kartu registrasi orang asing kalau bermaksud membeli barang melalui internet, ya. Baik, jadi 려면 itu sama dengan 면, artinya adalah jika bermaksud atau kalau bermaksud. Kita lanjut, masih semangat? Masih, ya. Oke, di sini ada perbandingan antara 려면 dengan 면. Oke, jadi intinya kalau 려면 itu diikuti dengan bentuk ajakan atau perintah. Ya, misalkan 사호선을 타려면 사당역에서 갈아타세요. Jadi apa? Transferlah di stasiun Sadang kalau bermaksud naik line 4. Jadi kalau mau naik line 4 ya kamu harus transfer di stasiun Sadang. Berikutnya, 한국어를 잘하려면 열심히 공부해야 돼요. Jadi harus belajar rajin kalau bermaksud belajar bahasa Korea atau pintar berbahasa Korea. Maka diikuti dengan bentuk perintah atau ajakan. Gitu ya. Berikutnya, kalau misalkan 면 ini ekspresinya adalah syaratnya itu secara umum bisa atau tidak bisa nanti diikutinya. Misalkan 사호선을 타면 사당역에 갈 수 있어요. Jadi kita bisa pergi ke stasiun Sadang kalau naik line 4. Jadi bisa kan? Ya, jadi kita bisa pergi ke stasiun Sadang kalau naik line 4. Berikutnya, 한국어를 잘하려면 한국 회사에 취직할 수 있어요. Jadi kita bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan Korea kalau pintar berbahasa Korea. Jadi ini lebih pada hasil.
Ya, jadi kalau myon itu pada hasil, sedangkan kalau ryomyon bentuk ajakan atau perintah. Ya, karena masih berupa niat saja. Ya. Baik, kita lanjut pada contohnya ryomyon. Pasar minggu yogi gada plus 16 bon angkosel tada. Jadinya apa? Pasar minggu yogi 가려면 16번 angkosel 타야 해요 atau 타야 돼요. 건강해지다 운동하다. 한국에 가다 비자가 있다. sebentar. Oke, 한국에 가다 비자가 있다. 일찍 일어나다 일찍 자다. 장학금을 받다 좋은 점수가 나다. 한국말을 잘하다 열심히 공부하다. 건강해지다 운동하다. Nah, ini semuanya disiapkan, dibuat di sebelah kanannya. Ya, dibuat sebelah kanannya. Enggak, Pak. Oke, iya, Pak. Baik, kita lanjut. Ada yang menawarkan rumput ya. Ya, buat video biasa seperti itu ya. Oke, jadi ini dilengkapi juga. Kemudian menggunakan ryomyon silakan ditulis kemudian di web kuliah. Jadi ada 3. Ya, jadi masing-masing langsung diketik saja. Jangan dijadikan satu file. Kalian bisa kirimnya 3 ya, 3 file. Maksudnya 3 replay atau 4 replay sesuai dengan jumlah. Jadi replay pertama tata bahasa pertama, replay kedua tata bahasa kedua ya. Ya, jadi sekalian kita diskusi di sana. Baik, ini juga sama minggu depan. Ya. Baik, yang terakhir adalah tata bahasa daga. Daga. Mana daga? Oke. Daga ya, daga. Momo daga. Jadi apa? 어떤 동작이나 상태가 중간에 다른 것으로 바뀔 때 사용한다. Jadi apa? Tata bahasa ini digunakan untuk menjelaskan. Jadi saat sedang melakukan sesuatu kegiatan belum selesai, lalu berubah melakukan kegiatan lain. Nah, jadi maksudnya apa sih? Kalau dibayangkan misalkan kalian nonton film, ada durasi film 2 jam. Kalau misalkan di bioskop kan berarti selama 2 jam tersebut harus duduk manis misalkan sampai selesai baru keluar. Tapi baru 45 menit menonton kemudian berubah ke kegiatan lain, misalkan menerima telepon. Maka berbeda kan? Menerima teleponnya berarti kan harus keluar. Nah, jadi kegiatan pertamanya ditinggalkan beralih ke kegiatan yang kedua. Ya, kira-kira seperti itu. Kita lihat pacim O, pacim X, berarti ada pacim, gotam jadi gotaga, mandelda. Berikutnya ada gadaga, bodaga. Contohnya, undong heo. Sedang olahraga nih. 운동 해요. 운동하다가 다리를 다쳤어요. sedang berolahraga tiba-tiba kaki saya gitu ya. 운동하다가 다리를 다쳤어요. Jadi sedang berolahraga tiba-tiba kaki saya terluka. babel 먹다가 babel 먹어요. babel 먹다가 lagi makan nih. Baru juga 3 suap. Baru makan, teriring bunyi telepon kan. babel 먹다가 전화를 받았어요. Maka makannya dilanjutin nggak? Enggak kan? Ditinggalin dulu, lalu dia menerima telepon. Maka kegiatan makannya bukan selesai, dihentikan, lalu berpindah kegiatan lain yaitu menerima telepon. Jadi ada 2 aksi ya. Berikutnya, 피곤해서 숙제를 하다가 잤어요. Jadi saya mengerjakan tugas karena lelah, tiba-tiba tertidur. 피곤해서 숙제를 하다가 잤어요. Jadi sedang mengerjakan tugas tiba-tiba tertidur. Kira-kira gitu ya, 하다가. Dan dimaknainya mungkin nanti bisa melihat sesuai dengan contoh, tapi kondisinya adalah bisa jadi kemudian, misalkan apa? Olahraga tiba-tiba terluka. Mungkin bisa daga pakai tiba-tiba ya. Sedang makan tiba-tiba menerima telepon. Kemudian menerima telepon. Atau lalu menerima telepon. 피곤해서 숙제를 하다가 ya mengerjakan tugas, lelah, lalu saya mengerjakan tugas, jadinya tertidur. Ini juga bisa. Yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah subjek pada kalimat dan pertama dan kedua harus sama. Subjeknya harus sama.
kalimat pertama dan kedua harus sama. Contohnya 나는 게임을 하다가 친구가 전화를 해요. Maka saya di sini main game. 친구가 전화를 해요. Nah, ini karena subjek yang pertama nanen, kedua 친구 ini tidak bisa, maka harus sama-sama satu orang. Misalkan 나는 게임을 하다가 atau 저는 게임을 하다가 전화를 해요. atau 전화를 받아요 boleh. atau 친구가 게임을 하다가 밥을 먹어요. Itu juga bisa. berikutnya juaya 행동 변화뿐만 아니라 외부 상대 변화에 대해 jadi bisa digunakan untuk perubahan daripada situasi luar ataupun perubahan kegiatan. Misalkan akan은 tadi, ini perubahan luar ya. 눈이 오다가 tadi tuh turun salju, tiba-tiba apa? Berubah menjadi 지금은 비가 온다. Sekarang turun hujan. Jadi perubahan dari luar. Oh tadi turun salju, sekarang turun hujan. Oke. 아까는 눈이 오다가 지금은 비가 온다. Oke. Yang terakhir adalah 다가는 다로주. 다로. Sebentar. 다가는 다로 줄여 쓸 수 있다. Jadi daga itu bisa disingkat menjadi da. Ya, contohnya apa? 밥 먹다가 밥을 먹다 전화를 받았어요. Jadi tidak 밥을 먹다가 전화를 받았어요 bisa 밥을 먹다 전화를 받았어요 bisa. 밥을 먹다 di sini bukan rootnya, bukan akar katanya tapi melainkan babel 먹다가 tapi ga-nya kita ringkas. Ya, jadi ini boleh. Baik, berarti ada tugas yang terakhir. Bagian akhir, ini slide terakhir. Yes. Di sini ada kolom A, ada kolom B, ada kolom C, ada. Contohnya di sini 시험 공부 다 했어요. 아니요, 공부하다가 피곤해서 했어요. 피곤해서 잤어요. kamu sudah mengerjakan belajar semuanya? 시험 공부 다 ini keputusan. Aduh, sebentar, saya ngetiknya. Mohon maaf, ketikannya banyak salah ya. 시험 공부 다 했어요. belajar ujiannya sudah. 아니요, 공부하다가. Aduh, lagi belajar. Saya kelelahan jadinya tertidur gitu ya. Nah, ini sudah. Nah, silakan dipilih kira-kira yang mana. Oke. 지금도 자카르타에 살아요. Lihat. A, B, C. Jadi, di sini kan 공부하다. Oke, 공부하다. Terus apa? 피곤하다. Ini 피곤하다. Oke, terus jada. Jadinya jada. Maka di sini 지금도 자카르타에 살아요. Cari yang berhubungan. B-nya apa? C-nya apa? 농구를 잘했어요. 아니요. tidak. Titik. 요즘도 아르바이트를 해요. tidak. Titik. berikutnya 언제 불고기를 샀어요? tidak. Titik. Yang terakhir 왜 버스를 타요? Cari alasannya apa? Baik, demikian untuk penjelasan tata bahasa di minggu pertama. Silahkan untuk latihannya langsung diinput di web kuliah saja. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di minggu kedua, minggu depan ya. Ingat tugasnya di minggu depan, jangan di minggu ini ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. 여러분, 감사합니다.